Nah, aku mau cerita pengalamanku. Jadi, jangan hujat aku dulu, nggak semua cowok Korea itu kasar, tapi kebetulan kok yang aku ketemu kasar banget nih. Jadi, aku dulu tuh kan kerjanya sulam alis. Karena aku nggak punya studio, satu kali itu aku pas kerja di Jakarta, aku tuh sewa hotel gitu loh, kamar hotel. Nah, udah biasa aku kerja di dalam kamar hotel. Aku selalu cari ranjang yang twin. Jadi dua ranjang gitu, satu aku buat kerja, seharian aku bakal selesaiin kerjaannya, terus nanti malamnya aku tidur di ranjang satunya yang bersih gitu. Nah, jadi kan udah diatur tuh ya kliennya datang per jam gitu. Jarang banget kalau aku kerja di dalam kamar hotel itu ada misalnya suami yang misalnya nganter istri itu ikutan masuk ke dalam kamar karena pasti mereka ngerasa nggak nyaman gitu ya. Jadi mereka antara duduk di lobi atau ditinggal istrinya nanti dijemput lagi gitu. Aku punya customer ini orang Indonesia, tapi suaminya tuh orang Korea asli. Itu pertama kalinya aku lihat mereka juga sih karena itu customer baru gitu, jadi aku nggak terlalu kenal. Terus masuklah si suami ini gitu loh ke dalam kamar kamar hotel gitu. Aku pikir dia bakal duduk gitu di, kan ada kursi gitu ya, ada kursi, ada meja, ada sofa kecil gitu. Ternyata si orang Anyong Haseo Korea ini tiba-tiba tuh duduk aja langsung di kasur sambil ngegogoleran gitu, sambil mainan HP gitu. Aku tuh rada bingung gitu loh, karena ranjang satunya aku buat kerja, terus dia tuh gogoleran di ranjang yang harusnya nantinya tuh akan aku pakai untuk tidur gitu loh. Dan karena aku orang Indonesia ya kan, ya aku sungkan dong ya, ya udahlah aku biarin aja dia di situ, toh ya nanti aku mungkin bisa minta bersihin gitu. Cuman aku agak shock aja gitu, kenapa dia nggak duduk di sofa kecil, di situ kan ada sofa kecil gitu. Oke, ya udah gitu kan. Terus kelihatan banget kalau orang ini tuh kalau ngomong tuh kasar gitu. Karena aku nggak ngerti bahasa Korea, tapi dia kalau misalnya ngomong sama istrinya tuh pakai bahasa Korea campur bahasa Inggris. Ada Indonesianya juga dikit-dikit gitu. Terus aku gambar dong alisnya si istrinya gini. Habis aku gambar alisnya gini, terus habis itu dia tuh nunjukin ke suaminya gitu. Pas dia nunjukin ke suaminya gitu ya, aku tuh agak shock. Karena suaminya itu ya megang muka istrinya tuh gini loh. Sampai bener-bener begitu. Aku yang ngeliat kayak, ah, kasar banget coy. Buset. Dan kayak, ya aku nggak ngerti kenapa istrinya tuh ya kayak udah, ya mungkin udah biasa kali ya diperlakukan seperti itu. Dan ini bener-bener kayak, aku tuh nggak pernah lihat cowok megang muka orang itu kayak mau interogasi tersangka gitu loh. Jadi pegang gini, terus habis itu tolehin gini gini gini. Terus habis itu dia tuh kayak, ya nggak ngomong apa-apa, cuman kayak udah diputer-puter gitu, dia cuman kayak gitu gitu doang. Terus habis itu dia cuek lagi, gegoleran lagi di kasur. Aku tuh kayak kayak nggak enak gitu kan ya. Tapi ya aku pikir ya mungkin apakah orang Korea tuh memang memang bahasa cintanya gitu gitu kali ya, apa gimana gitu loh, aku juga nggak paham gitu. Ya udah ya aku lanjutin gitu kan, aku kerja gitu. Terus abis gitu tiba-tiba apa yang dilakukan si cowok ini, di kamar hotel itu kan selalu ada minum ya kan, kita dikasih pasti dua gitu kan, dua botol gitu. Jadi dia tuh nggak tanya sama aku, dia tuh nggak minta, even minta, dia tuh tiba-tiba jalan aja ke tempatnya botol air minum itu, terus dia buka satu gitu, air minum dalam kemasan gitu kan, buka gitu, terus dia minum gluk 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 gluk. Aku tuh kayak, ya agak gregetan gitu loh, karena aku merasa kayak, ya udah itu kan basic manner gitu ya, kayak nggak peduli kamu mau orang Zimbabwe, mau orang Korea, kayak lu mau orang mana, kalau mau minum atau makan sesuatu yang bukan punya kamu, bukannya seharusnya minta izin dulu? Enggak kah? Apakah ini normal gitu loh di Korea, atau memang cuma dia aja yang kayak gini? Maksudnya gini, eh ya memang gak semua orang Indonesia pun ada yang kasar gitu loh, ada yang tidak bermanner gitu. Tapi kan yang konteksnya kali ini adalah nih, apakah orang Korea ini memang culture-nya seperti itu, atau memang dia tuh emang benar-benar kasar aja gitu. Tuh. Iya, ini pengalaman aku gitu ya. Kayaknya habis ini bakal banyak yang punya atasan orang Korea mungkin bisa cerita emang mereka tuh kayak gitu atau gimana. Karena ada banyak banget yang disibal-sibalin gitu sama atasan Koreanya. Di sini banyak yang komen kayak gitu juga gitu. Ada gak sih yang punya pengalaman kayak gitu? Karena aku lumayan shock gitu loh ngelihat kekasaran itu di depan mataku dan dinormalisasi oleh suami istri ini gitu. Ini aku cerita berdasarkan pengalaman aku selama tinggal di sana ya. Jadi aku nggak tahu kalau terjadi di tiap orang pastinya beda-beda. Nah tapi itu aku ngerasa sedikit ada perbedaan kalau misalnya aku lagi main sama teman-temanku yang lokal atau sama keluargaku, sama aku kalau lagi main sama teman-teman aku yang non Indo. Ini kejadian nyata aku bandingin. Kalau aku main sama teman-teman Indoku, kita tuh pernah waktu itu one day kita ke Apkujong, terus kita kayak pas sebelum masuk kafe kita foto dulu dong kafenya.
Tiba-tiba kayak kita langsung ditanya gitu, kayak kalian di sini mau mampir, mau pesan atau kayak gimana nih gitu tuh nggak sih, kayak langsung kita pesen dong tapi kita foto dulu say, aduh gitu kan. Maksudnya ya udah sih, kita nggak gimana banget, atau ujungnya juga kita pesan, tapi habis kita pesan bener mereka langsung kayak baik gitu kan. Oke. Terus tapi kalau aku sama teman-teman Jepang aku kayak gimana ya, kayak si orang-orang tuh agak segen gitu dan kayak lebih mau bantu atau lebih baik aja intinya ke teman-teman aku yang Jepang menurutku ya. Tapi aku mikirnya di situ memang kondisinya agak beda, sampai aku tuh compare ke toko yang sama, kayak kantin yang sama gitu loh. Aku makan pertama tuh sama teman-teman Indoku dulu, kayak aku makan di sana. Terus kayak ajumanya ini tuh ke temenku yang nggak bisa bahasa Korea, jutek banget, bahkan dia kayak dimintain apa dia kayak nggak mau ngasih gitu tuh nggak sih. Tapi pas aku mintain sausnya ke ajumanya ngasih dan biasa-biasa aja gitu ke aku. Tapi aku datang ke tempat yang sama teman Jepangku, dan si Ajuma ini nggak ada sifat yang jutek sama sekali ke kita berdua. Kayak dia welcome aja seperti biasa, kayak ya kayak Ajuma pada dasarnya aja gitu loh. Jadi maksudku kayak kenapa temen aku ini nggak ada dosa tapi kayak disinisin gitu kan. Dan karena aku penasaran, aku nanya ke teman-teman aku yang tinggal di Korea juga, kayak kalian pernah mengalami hal-hal apa nih selama tinggal di sini, apakah kita kayak ngerasa dibedain atau kayak fine aja. Kayak pas kita pakai bahasa Korea sama kita nggak pakai bahasa Korea agak berbeda perlakuannya. Tapi yang aku tangkep itu tuh berarti kayak menurut aku bukan dia rasis ke kita atau rasis ke orang Indo sih, karena mungkin yang aku tangkap ya, menurut aku kayak mereka cuma lebih merasa ada ada penyambung dan lebih akrab juga kalau kita pakai bahasa Korea. Ya ibaratnya kalau ada bule pakai bahasa Indonesia, emang kita nggak lebih seneng, kita pasti kayak kok bisa pakai bahasa Indonesia gitu kan. Apalagi karena orang Korea tuh kan memang bukan yang negara yang basisnya bahasa Inggris, jadi mereka tuh memang berbahasa Korea ya, di sana full pakai bahasa Korea. Walaupun udah banyak juga daerah yang kayak udah sadar turis, kayak Myeongdong, daerah Myeongdong tuh banyak banget yang udah bisa bahasa Inggris. Atau bahkan kayak beberapa penjual, bahkan ada yang kayak kalau tau kita Indo dia nanya loh kayak Indonesia gitu kan. Jadi menurutku orang Korea itu sebenarnya bukan rasis, tapi lebih ke gimana cara gue ngobrolnya, udahlah daripada gue nggak bisa ngobrol, skip. Menurut aku ya, menurut gue kita juga ketemu bule di jalan, emang kita bisa kayak menyapa dengan bebas gitu kan. Aku juga ngerasa orang Korea tuh nggak jutek sama sekali, kayak ya mungkin itu dulu ya sebelum mereka sadar turis, aku nggak tahu juga. Tapi dari aku pernah ke Korea sebelumnya pas 2018 itu pun kayak mereka udah lumayan ramah sih, bukan lumayan ramah. Dan sekarang tuh menurut aku kayak bener-bener baik, kayak semakin baik, semakin ramah, pelayanannya juga nggak ngebeda-bedain. Menurut aku banget. Apalagi kalau kayak di konser gitu, secara kayak kita sama-sama, misalnya kita sama-sama fansnya NCT, ya udah kayak sesama fans tuh nyapa, bonding, senyum, nggak jutek atau yang kayak diskriminasi karena kita bukan orang Korea, nggak juga. Jadi menurutku selama kita nggak bikin onar di negara mereka, ya mereka nggak akan ngapa-ngapain kita, nggak akan jahat gitu sama kita. Nah, jadi kalau kalian tanya Korea bisa jadi destinasi liburan yang oke banget atau enggak, aku sih pasti jawab yes. Nah, jadi aku mau nyeritain pengalaman buruk aku waktu aku di Korea Selatan. Ini dijadikan pembelajaran aja, supaya kalau misalnya kalian ngadepin situasi seperti itu, kalian tahu menyikapi dengan bijak. Disclaimer, nggak semua orang perilakunya kayak gini. Jadi posisinya aku ada di Hongdae Subway Station, ada di bawah, dekat dengan Exit 1. Kebetulan aku sama dua rekan aku sedang merapikan kresek belanjaan kita. Kita minggir gitu. Di seberang kita ada mbak-mbak duduk. Sepertinya dia lagi nunggu temannya, dan memang sepertinya mahasiswi asing yang kuliah di Korea. Dia menggunakan hijab, tiba-tiba ada ajoshi lari ke arah dia dari ujung sana. Dan dia bilang sambil nunjuk-nunjuk dan giniin, mohon maaf hijabnya. Dan dia bilang, "Igo 뭐야? 병신 같아." Aku bertiga shock. Tapi aku salut sekali sama respon mbaknya. Dia nggak marah, dia cuma ngeliatin ajoshinya. Dia tersenyum, dan dia balik lagi main HP-nya. Seketika ajoshi itu kayak awkward karena dia udah marah-marah, tapi mbaknya biasa aja. Tapi nggak perlu takut, nggak semua orang kayak gitu. Sebenarnya untuk warga Korea yang tinggal di perkotaan sudah terbiasa dengan orang asing yang berhijab. Jadi mereka cenderung lebih cuek.
Tapi aku yang tinggal di pedesaan pernah mengalami hal yang kurang nyaman, apalagi kalau musim panas. Kemungkinan mereka hanya penasaran karena pakaian kita. Jadi lebih sering dilihatin dari atas sampai bawah, terlebih di dalam MRT ataupun di dalam Jiatol. Jujur gak nyaman sih dilihatin kayak gitu. Tapi gak semua orang, biasanya orang yang sudah berusia lanjut ataupun anak-anak yang penasaran.